Terima kasih telah mengklik video ini. Saya peringatkan untuk tidak melanjutkan menonton karena ini konten spoiler. Alangkah baiknya Anda menonton full filmnya terlebih dahulu. Tapi jika Anda memilih untuk menonton video ini, kami persilakan dan ucapkan terima kasih serta selamat menonton. Film dimulai dari stasiun penelitian di lepas pantai Cina. Dan di sini diperlihatkan seorang pria yang baru tiba di stasiun. Orang itu bernama Morris. Ia adalah seorang investor yang mendanai proyek stasiun penelitian itu. Kemudian kita diperkenalkan kepada Dr. Zhang selaku kepala penelitian di stasiun itu. Dan putrinya Teh Suyin, dia adalah seorang ahli biologi. Di stasiun penelitian ini mereka sedang melakukan penelitian mengenai dasar Palung Mariana. Yang ternyata dasar Palung Mariana merupakan gas dan debu yang masih bisa ditembus ke bawah menggunakan kapal selam khusus. Ketiga orang penyelam pun berhasil menembus dasar Palung Mariana dan mereka sangat terkejut karena di bawah sana suasana dasar laut amat sangat berbeda. Namun tiba-tiba radar mendeteksi benda besar yang mendekati kapal selam dan terjadilah benturan hebat yang membuat sistem kapal menjadi error. Panik gak tuh? Paniklah, masa enggak? Pun kemudian berganti ke si Jonas yang sedang berlibur. Si Jonas ini adalah mantan penyelam yang sudah gantung tabung oksigen. Dulu ia adalah seorang penyelam yang sangat profesional. Sehingga Dr. Zhang pun meminta bantuan kepada si Jonas untuk membantu menyelamatkan timnya yang terjebak di dasar Palung Mariana. Sementara di dasar Palung Mariana, mereka berhasil memperbaiki kerusakan, namun benturan terjadi kembali. Kemudian Teh Suyin pun memutuskan menyelam ke dasar Palung Mariana untuk mengevakuasi ketiga penyelam itu. Di waktu yang bersamaan, si Jonas pun tiba di stasiun penelitian. Mengetahui Teh Suyin menyelam, Jonas pun langsung memasuki kapal selam. Sementara itu, Teh Suyin berhasil masuk ke dalam palung. Dan ketika akan meluncurkan derek, tiba-tiba secuil cumi-cumi raksasa mencoba memakan kapal selam Teh Suyin. Dan di waktu yang bersamaan, sebutir hiu super besar memakan cumi itu. Ternyata hiu itu kembali untuk memakan kapal Teh Suyin. Namun syukur alhamdulillah, si Jonas datang membawa kembang api yang mengalihkan perhatian hiu itu. Teh Suyin pun selamatkan kembali ke permukaan. Si Jonas pun berhasil mendekatkan kapalnya, dan ketika mengevakuasi, terlihat di radar hiu itu kembali mendekat. Dan sangat amat teramat disayangkan, salah satu kru tidak sempat diselamatkan dan menjadi santapan megalodon. Orang-orang di stasiun penelitian itu pun merasa tercengang dan tak menduga bahwa makhluk purba hiu megalodon masih hidup dan berada di dasar Palung Mariana. Kemudian scene berganti ketika anak Teh Suyin didatangi oleh sang megalodon dan ia pun berteriak sehingga membuat semua orang panik. Hiu itu pun memakan paus yang ada di area stasiun dengan ganasnya. Ternyata hiu itu dapat menembus pembatas Palung Mariana karena celah yang dibuat oleh kapal selam. Sehingga hiu megalodon sekarang berada di lautan lepas dan menjadi the warning spoiler. John dan kawan-kawan pun mencoba untuk menanamkan GPS agar megalodon itu dapat terlacak keberadaannya. Kemudian si John pun berhasil menanamkan chip GPS kepada sirip si hiu megalodon itu. Kemudian hiu itu berbalik mencoba memakan si John. Setelah chip itu berhasil ditanamkan, Teh Suyin pun turun untuk menembakkan racun ke megalodon. Kenapa Teh Suyin yang ditunjuk? Ternyata karena Teh Suyin adalah atau merupakan ahli biologi yang mengetahui titik terlemah dari hiu. Pada saat racun itu akan ditembakkan, ternyata hiu tersebut malah menyerang tabung yang berisi Teh Suyin dan menarik tabung tersebut secara paksa. Namun Teh Suyin pun tidak mau dipaksa dan berhasil menembakkan racun tersebut ke titik terlemah hiu itu. Namun efek tembakan itu hanya membuat hiu tersebut kaget dan melepaskan tabung.
dan hiu itu pun kembali mencoba memakan tabung yang berisi Tetsuyin. Mengetahui Tetsuyin dalam bahaya, Jonas pun berpikir tanpa rambut, langsung menyelam dan mencoba menyelamatkan Tetsuyin. Kapal yang mereka tunggangi pun sampai ikut terbawa oleh tarikan hiu Megalodon yang sedang mencoba memakan tabung 3 kg. Dengan hoki yang berada pada dirinya, si Jonas pun berhasil mendekat ke tabung Tetsuyin ketika terlepas dari gigitan hiu Megalodon itu. Sementara kru yang berada di kapal mencoba mengalihkan hiu itu dengan melemparkan sebongkah daging ke laut agar hiu itu tidak menyerang si Jonas dan Tetsuyin. Ternyata hal itu tidak berhasil karena setelah memakan sebongkah daging yang menurutnya hanya secuil itu, hiu itu pun langsung mencoba memakan si Jonas dan Tetsuyin. Namun hiu itu tidak berhasil memangsa si Jonas karena tersangkut oleh tali yang ia makan bersama sebongkah daging tadi. Dan di waktu yang bersamaan, efek dari racun itu pun mulai bereaksi. Setelah berhasil diselamatkan, Tetsuyin pun tidak sadarkan diri karena kehabisan oksigen. Si Jonas pun berinisiatif memberikan napas buatan. Bisaan. Tak lama, Tetsuyin pun sadar dan melihat hiu Megalodon berhasil diangkat ke permukaan. Kemudian salah satu kru pun tercebur karena keusilan temannya. Dan tiba-tiba seekor hiu Megalodon dengan ukuran yang lebih besar tidak sengaja memakan kru tersebut yang notabene ia mau memakan hiu yang berada di atas kapal. Apes. Karena serangan hiu tersebut membuat kapal itu sampai terbalik. Dr. Jang pun berhasil diselamatkan namun mengalami luka serius. Satu persatu kru yang terlambat naik ke permukaan menjadi santapan hiu Megalodon. Kru yang selamat pun berhasil menaiki speedboat darurat dan mencoba kembali ke pangkalan penelitian. Namun hiu itu berusaha mengejar mereka. Karena relasi si Morris yang luas, ia pun menelepon anak buahnya untuk menghentikan Megalodon yang mengejarnya. Chip GPS pun berhasil dipasangkan ke hiu itu sebelum ditembaki dan hiu itu menghilang ke dalam laut. Dr. Jang yang terluka parah pun menghembuskan napas terakhirnya di speedboat. Melihat hal tersebut, Tetsuyin pun sangat terpukul. Karena posisi kepala penelitian kini kosong, si Morris ini pun mengambil posisi tersebut dan menyatakan bahwa stasiun penelitian ini dibubarkan dan masalah mengenai hiu Megalodon telah ia serahkan kepada negara dan ditangani oleh negara. Namun kenyataannya, ia dan anak buahnya masih memburu hiu tersebut untuk kepentingan bisnis dan ia pun menerima kabar bahwa hiu tersebut berhasil dilumpuhkan. Ia pun mendatangi bangkai hiu tersebut yang ternyata adalah sebujur bangkai ikan paus yang menjadi santapan hiu-hiu kecil. Si Morris pun menyadari bahwa hiu Megalodon itu akan segera datang untuk memangsa bangkai paus itu. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk bergegas pergi. Namun sialnya, ia malah terjatuh karena hentakan kapal yang melaju tiba-tiba. Dan kemudian si Morris pun tewas dimangsa oleh hiu itu. Sedangkan kru yang berada di stasiun penelitian itu menyadari bahwa masalah hiu Megalodon ternyata tidak diketahui oleh negara dan pernyataan si Morris tadi malam adalah bohong, sehingga mereka pun mengambil tindakan untuk kembali melumpuhkan hiu Megalodon. Kemudian scene berpindah di pantai yang paling ramai dikunjungi, bahkan hampir setiap hari penuh oleh pengunjung. Dan ternyata Megalodon telah sampai ke pantai tersebut dan siap untuk menyantap cemilan yang mantap. Di sisi lain, orang-orang belum menyadari keberadaan hiu yang super besar, padahal mereka berada dalam ancaman makhluk purba, sang Megalodon. Kemudian akhirnya, Megalodon itu pun menampakkan diri dan menyerang para pengunjung dan membuat kepanikan. Di sisi lain, si Jonas dan kawan-kawan mencoba untuk memanggil hiu itu menggunakan suara ultrasonik dari sebuah alat. Hiu itu pun berpindah haluan karena berhasil diundang dan langsung saja coba memakan si Jonas yang berada di kapal selam. Alhasil, kejar-kejaran pun tak terelakkan antara si Jonas dan hiu Megalodon. Di sisi lain, Tetsuyin pun siap untuk menembak hiu itu. Namun sayang, tembakannya meleset dan hiu itu pun kembali mencoba menyerang si Jonas. Si Jonas pun sudah siap untuk menyerang dengan torpedonya. Namun sial, torpedo itu malah macet dan alhasil kapal selamnya kini berada di mulut Megalodon. Namun si Jonas tidak menyerah dan berhasil lolos. Sementara itu, media yang meliput menggunakan helikopter mengalami kecelakaan yang membuat helikopter terjatuh di atas kapal, yang membuat seluruh kru dari kapal itu melemparkan diri ke laut karena kapal yang mereka gunakan terbakar hebat. Kemudian, si Jonas pun bertatap muka langsung dengan hiu Megalodon itu dan mencoba untuk menabrakkan kapal selamnya. Namun, yang dilakukan si Jonas adalah untuk melukai bagian perut hiu itu dan berhasil merobek perut hiu itu. Ternyata,
hiu itu masih mencoba menyerang si Jones walaupun sudah terluka parah. Alhasil, kapal selam si Jones pun hancur. Untung saja dia dapat keluar. Si Jones pun mencoba menyerang hiu itu dan berhasil menusukkan tombak ke matanya, sehingga hiu itu pun berontak dan melompat ke atas. Hiu itu pun terluka sangat parah serta mengeluarkan darah yang sangat banyak sehingga mengundang rombongan hiu. Alhasil, rombongan hiu itu pun memangsa Megalodon yang lemas itu hingga tewas. Dan film pun berakhir.